Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah aplikasi teknologi dalam pembelajaran matematika. Untuk kali ini setelah minggu lalu kalian belajar tentang perspektif spreadsheet ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi probabilitas atau perspektif probability ya. Nah, jadi kalau mau menggunakan itu nanti silakan buka ini ya. Nah, probability. Nah, ya. Nah, nanti tampilannya kira-kira seperti ini ya. Ya. Nah. Jadi tampilannya itu seperti kalkulator ya, kalkulator tentunya kalkulator probabilitasnya. Jadi nanti kita dengan mudah bisa menghitung atau membuat grafik distribusi probabilitas dan melakukan uji statistik ya dengan menggunakan aplikasi probabilitas ini. Nah, nanti tampilannya itu ya ada dua, yaitu tampilan distribusi nanti seperti ini ya, kemudian juga tampilan statistik nanti seperti ini ya. Nah, nanti untuk tampilan distribusi ya di sini ya. Nah, ini ada nih ya, nanti untuk distribusi misalnya antara A dan B ya. Nah, ini distribusi kanan ya, ini distribusi apa? Nah, ya. Ini, nah gitu ya. Nah, kemudian juga ini ada bisa densitas probabilitas ya. Nah, tuh. Nah, di sini juga ada berbagai macam untuk distribusi norma, chi kuadrat, distribusi S, Cauchy, gamma dan sebagainya. Binomial, Pascal, Poisson, ya. Supergeometris ya dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, kita akan bahas ini beberapa bagian ya. Kemudian di bagian statistik ini ada uji Z dua rata, uji T ya, estimasi dan lain sebagainya, uji chi kuadrat, kelayakan dari kecocokan dan sebagainya ya. Nah, ini. Nah, nanti hipotesis alternatifnya. Nah, ini ya. Kemudian hipotesis nolnya gimana, rata gimana, nanti akan ada hasilnya di sini ya. Nah, kemudian juga nanti bisa kita ekspor ke tampilan grafik atau ekspor sebagai gambar, misalnya mau dimasukkan ke Word dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada ininya ya, pembatas punya ya. Nah, pertama kita akan bahas misalnya bagaimana menggunakan tadi aplikasi probabilitas atau perspektif probabilitas untuk menghitung distribusi binomial ya. Kalian sudah tahu lah ya tentang distribusi binomial di statistika dasar. Nah, contohnya misalnya kita akan menghitung peluang dari koin yang dilempar 10 kali ya dengan menggunakan kalkulator probabilitas ya. Ini yaitu peluang mendapatkan 3 gambar atau kurang. Yang ini dulu yang pertama ya. Nah, jadi kita pilih nanti ininya binomial ya. Nah, kita kemudian kalian cek tadi ini 10 kali 10 ya. Ini ya, N-nya 10. Peluangnya 0,5 karena masing-masing kan koin itu kan masing-masing setengah ya. Karena ada dua gambar dengan angka ya, 0,5. Nah, kemudian ini kan lebih kecil tadi ya, atau sama dengan kurang dari, berarti ini pilih 3. Berarti peluangnya ini ya.
peluangnya gitu. Nah, kemudian sekarang kita coba lebih dari 5 gambar ya. Lebih dari 5 gambar ya. Nah, berarti ini sama ya, lebih dari berarti ini kan. Nah, berarti lebih dari 5 gambar kan. Apakah ada sama dengannya? Enggak kan. Ini dimulai dari 6 ya. Nah, ini hasilnya peluangnya ya. 6. Dan sekarang misalnya 7, 8, 9 ya, 7, 8, 9 ya, berarti di antara 7 dan 9 ya. Nah, berarti kita ini kan 7 nah itu 0,7109 ya. Dan selanjutnya tepat 2 gambar ya, tepat 2 gambar ya. Tepat 2 gambar ini. Jadi tepat 2 gambar sama aja ini 2, tapi ini dengan 2 lagi. Ini peluangnya berarti ya. Nah, kemudian kita lanjut ke distribusi normal ya. Disebut distribusi Gaussian, kalian sudah belajar ini definisinya. Kemudian contohnya misalnya kita akan menghitung persentase skrup yang dihasilkan sebuah mesin dengan panjang rata-rata minimum dengan 4 inci dan standar deviasi 0,1 inci ya. Dengan asumsi data terdistribusi normal lebih pendek dari 3,8, lebih dari 4,3, antara 3,9 dan 4,1 ya. Nah, sama di sini kita masukkan distribusi normal ya. Nah, nanti masukkan mu-nya 4, ininya standar deviasinya 0,1 ya. 1. Ini soal pertama lebih pendek ya, dari 3,8. Nah, berarti ini kan 2% ya, 0,02 udah 228 berarti 2,28% itu ya. Kemudian lebih dari 4,3 berarti yang ini kan 4,3. Nah, berarti 90. Berarti 0,1% kan. Kemudian di antara 3,9 dan 0,1 ini ya. Nah, ini kan berarti 68% ya. Berarti 68%. Nah, kemudian kita lanjut ke distribusi hipergeometrik ya. Distribusi hipergeometrik ya. Nah, nanti misalkan ya, kita memiliki 52 kartu, kita tahu 4 dari 52 kartu itu kartu as. Kemudian kita akan secara acak mengambil sampel 5 kartu tanpa dikembalikan ya. Hitung peluang mendapatkan tepat 2 as. Nah, jadi kita pilih dulu ininya hipergeometrik ya. Nah, di sini populasinya 52. Nah, di sini n-nya 4 ya. Sampelnya 5 ya. Nah, kemudian tepat 2 as berarti udah ada di sini 2. Ini 2. Nah, tuh ya. Di peluangnya 0,03,9 ya, atau 3,9% ya peluangnya. Ya, yang kedua kurang dari 4. Nah, kurang ya. Kurang dari 4. Kurang dari 4 atau kurang dari 4 ya 3 kan berarti ya. Nah, gitu. Kan tidak ada sama dengannya. Nanti kurang
ya. Nah, kemudian di sini lebih dari 1 berarti lebih ini kan. Nah, lebih dari 1 berarti 2, jangan karena sama dengan kan. Nah, gitu ya. Yang 1 sampai 3. Nah, 1 sampai 3 ya. Nah, gitu itu untuk distribusi hipergeometrik ya. Nanti silakan kalian pelajari untuk yang Pascal dan Poisson ya. Untuk yang Pascal dan Poisson banyak lagi, silakan. Nah, sekarang kita akan ke uji chat ya. Kalian bisa tahu juga ini ya di statistika dasar. Nah, misalkan di kota besar tes membaca dilakukan dengan seluruh populasi siswa ya. Skor rata-ratanya 100, standar deviasinya 12. Di sekolah tertentu sampel yang terdiri dari 55 siswa menerima skor rata-rata 96 ya. Apakah skor rata-rata sampel secara signifikan lebih rendah daripada skor rata-rata seluruh populasi ya. Nah, berarti nanti dipilih di sini ya. Di uji jet dari rata sudah ini ya. Nah, kita nanti akan pilih sini 100 kan dari keseluruhan kan. Tadi lebih kecil lebih rendah ya. Kemudian ininya 96 ya. Kemudian dari usianya 12. Ininya 55 ya. Nah, ini hasilnya. Ya udah ada di sini. Ini jet ininya. Nah, ini nanti dia akan ditafsirkan ya. Nanti kan kalian udah belajar juga di statistika dasar ya. Nah, ini apakah ini nanti tafsirannya seperti apa ya. Nah, kemudian sekarang kita akan menghitung misalnya mesin ini uji T ya. Uji T ini. Nah, uji T. Misalkan mesin baru telah dikembangkan, pengembangan mengklaim bahwa mesin akan bekerja. Ya, kira-kira soalnya ini. Ujilah hipotesis 0 bahwa min waktu berjalan adalah 70 menit berhadap hipotesis alternatif bahwa min bukan 270 menit. Ya, gunakan tingkat signifikan mesin 0,05 ya. Nah, tapi kita mulai di sininya uji T ya. Nah, kan. Nah, ini dari sini ya. Nah, gitu. Nah, iya, ini tadi 270 ya. Ininya 265. Kemudian standar deviasinya 20. PNN-nya 50. Nah, ini ada hasilnya kan. Nah, tinggal tafsirkan biasa ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya ini saja dulu ya. Kita akan lanjutkan minggu depan.